Pernah nggak sih Anda ngerasa ragu? Ya, pasti pernah lah ya. Keraguan itu kan emang bagian dari hidup kita. Tapi, gimana kalau ada cara buat menaklukkan keraguan itu, buat nemuin pijakan yang kokoh di tengah badai ketidakpastian? Nah, bisikan-bisikan kecil kayak gini kita semua pasti kenal banget kan? Saya ingat banget pernah lagi di jalan mau ke pertemuan penting, tiba-tiba kepikiran, presentasinya udah bener belum ya disimpan di flash disk? Wah, seketika itu juga jantung langsung deg-degan, fokus buyar, perasaan yang mengganggu banget ini. Ya, inilah pengalaman yang kita semua pernah rasain. Tapi ternyata ada loh sebuah prinsip kuno yang udah ngebantu jutaan orang ngatasin perasaan ini. Prinsipnya itu sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa kuat. Dan kali ini, kita akan bedah tuntas prinsip ini bareng-bareng. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari ngelihat keraguan itu sendiri. Terus kita akan kenalan sama satu prinsip kuno yang jadi solusinya. Kita juga bakal dalemin apa itu yakin, apa itu ragu, sampai ke level-levelnya. Dan yang paling penting, gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai dari bagian pertama, keraguan. Coba deh bayangin, keraguan itu kayak ada pasir di dalam mesin pikiran kita. Bikin seret, bikin kita maju mundur, dan akhirnya jadi nggak bisa melangkah dengan percaya diri. Anda pasti pernah ngerasain kan, tenangnya hati pas kita yakin sama sesuatu, dan sebaliknya, gelisahnya hati pas kita lagi ragu-ragu. Nah, disinilah letak intinya. Keyakinan itu bawaannya tenang, sementara keraguan itu bawaannya ya resah. Sekarang, bagian kedua, kita masuk ke prinsip pemandunya. Kira-kira prinsip kuno ini datangnya dari mana ya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini datang dari sumber yang udah jadi panduan bagi miliaran orang selama ratusan tahun. Nah, ini dia sumbernya. Ajarannya tuh dalam banget, karena ini ngasih kita peta yang jelas buat keluar dari labirin keraguan. Intinya, bergeraklah ke arah yang kamu yakini dan tinggalin yang bikin kamu ragu. Simple, lugas, dan praktis. Dari nasihat yang luar biasa tadi, para ahli kemudian merumuskannya jadi satu kaidah utama yang jadi pegangan. Coba kita ucapin bareng-bareng ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sekali lagi, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, inilah inti dari pembahasan kita. Artinya apa sih? Gini deh, coba bayangin keyakinan Anda itu kapal yang kokoh di tengah laut. Terus, keraguan itu ombak yang datang mau ngeguncang kapal itu. Prinsip ini ngajarin kita untuk tetap pegangan sama kapal kita, sama jangkar kita. Jangan biarkan ombak keraguan menenggelamkan kita. Oke, sekarang kita udah punya mantranya nih. Yuk kita bedah satu-satu kayak detektif. Kita mulai dari kata yang pertama dan paling penting, al-yakin atau keyakinan. Buat ngebayanginnya, coba deh pikirin sebuah danau yang tenang banget pas pagi-pagi. Permukaannya itu kayak cermin, mantulin langit biru, nggak ada riak sama sekali. Nah, itulah rasanya al-yakin. Kondisi batin yang tenang, jernih, dan mantap. Jadi, ini tuh bukan cuma soal perasaan kayaknya yakin, bukan. Ini adalah pengetahuan yang pasti, 100%. Contohnya, Anda 100% yakin siapa nama ibu Anda. Nggak ada ruang sedikit pun, bahkan 0,01% pun untuk keraguan. Itulah al-yakin. Oke, sekarang kita pindah ke lawannya, ke sisi gelapnya, asyak atau keraguan. Kalau tadi keyakinan itu air danau yang tenang, nah keraguan ini kebalikannya. Coba deh rasain. Kayak ada duri tajam yang nusuk-nusuk pikiran kita. Bikin gak nyaman, bikin gelisah, gak bisa diem. Itulah rasanya al-syak. Mengganggu dan minta perhatian terus. Jadi bedanya jelas banget ya. Di satu sisi ada ketenangan dan kepastian. Di sisi lain ada kegelisahan dan kebimbangan. Biar gampang ingatnya, gini aja. Yakin itu ya, mantap. Kalau syak itu sakit, karena rasanya kayak ketusuk duri. Tapi pertanyaannya, emang hidup sesimpel itu? Cuma ada yakin atau ragu aja, hitam atau putih? Ternyata jawabannya jauh lebih berwarna dari itu. Coba kita lihat spektrumnya. Gini deh, kita pakai contoh ya. Misalnya Anda dapat tawaran kerja baru. Kalau Anda punya yakin, Anda 100% yakin ini keputusan yang tepat. Kalau levelnya zone, Anda mungkin 80% yakin. Ada ragu-ragu dikit, tapi Anda lebih condong buat nerima. Kalau syak, nah ini yang benar-benar 50-50 galau total. Dan kalau waham, Anda malah lebih condong mikir kalau ini bukan ide bagus. Sekarang, bayangin Anda seorang hakim. Kalau ada saksi yang ngasih kesaksian berdasarkan yakin, dia lihat sendiri kejadiannya, Anda bisa percaya sepenuhnya. Kalau kesaksiannya berdasarkan dhon, dia nggak lihat langsung tapi semua bukti kuat banget mengarah ke sana, Anda bisa terima tapi tetap hati-hati. Tapi kalau dia ada di level syak, 50-50, bisa iya bisa enggak, kesaksiannya harus diabaikan.
Nah, disinilah prinsip kita tadi bekerja. Saat menghadapi syak, Anda harus balik lagi ke titik yakin terakhir Anda. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata, dalam hidup kita sehari-hari. Siap? Contoh-contoh klasik ini jelas banget ya. Tapi coba kita bawa ke zaman sekarang. Anda yakin teman Anda itu orang baik. Terus Anda lihat satu postingan kontroversial tentang dia di media sosial. Muncullah syak atau keraguan. Nah, prinsip ini ngajarin kita, jangan biarkan keraguan kecil itu menghapus keyakinan Anda tentang karakter teman Anda, kecuali ada bukti yang benar-benar kuat. Pegang keyakinan Anda. Dan jangan salah ya, ini bukan aturan ecek-ecek loh. 75%, bisa bayangin ya, artinya prinsip ini bukan cuma relevan buat 1-2 hal, tapi hampir buat semuanya. Dari cara kita berinteraksi sama orang lain, sampai cara kita ngambil keputusan besar, ini adalah kerangka berpikir untuk menciptakan stabilitas. Jadi intinya apa? Intinya, prinsip ini ngajak kita untuk milih yakin daripada takut, milih jernih daripada bingung, dan yang paling penting, milih ketenangan pikiran daripada kegelisahan yang nggak ada habisnya. Nah, sekarang giliran Anda. Saya mau kasih tantangan kecil. Di tengah lautan informasi, opini, dan keraguan zaman sekarang, di mana Anda bisa menerapkan prinsip ini? Coba pikirin satu area di hidup Anda, entah itu soal kerjaan, hubungan, atau keputusan pribadi, di mana Anda bisa lebih mengedepankan keyakinan dan mengurangi keraguan. Coba pikirkan, lalu ambil langkah pertama untuk membuat perubahan itu.